Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jumpa lagi bersama Bung Samsul Bekam, ahli terapi bekam Singowande Indonesia. Masih di halaman bekam dakwah dan santunan anak yatim ya. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan apa yang kita bahas, bagikan dulu biar banyak yang tahu ya. Yang pertama tadi saya mendapatkan satu telepon orang yang tidak dikenal ya. Tanya kepada saya, apa kalau belajar di Singowande mendapatkan sertifikat? Saya senyum ya. Saya jawab, sampean tidak belajar di Singowande kalau hanya sertifikat yang panjenengan cari, silakan datang, saya kasih 5 atau 7 10 sertifikat. Kemudian Anda bawa pulang. Apa yang Anda bisa dengan sertifikat itu? Ya. Jadi tujuan kita belajar bekam adalah mahir dulu. Mahir baru kita bicara soal sertifikat. Belum mahir, belum apa-apa, sudah bicara soal sertifikat. Padahal sertifikat itu tidak menjamin istilahnya kemahiran seseorang. Sertifikat itu bukan tolak ukur bahwa orang yang punya sertifikat itu terus berarti mahir. Tidak. Ya. Sertifikat hanyalah satu bentuk tanda bahwa Anda itu mengikuti pelatihan bekam. Ya. Singowande juga mengeluarkan sertifikat, tapi sertifikatnya Singowande lebih garang, ya, lebih garang. Persyaratannya lebih ketat, harus sudah menangani pasien 100 pasien baru bisa saya tanda tangani sertifikatnya. Tapi kalau sertifikat di luar, asalkan panjenengan bayar, Anda hadir di sana, duduk melihat motivasi-motivasi yang diberikan motivator, Anda pulang dibawakan sertifikat. Apa Anda duduk di dalam pelatihan 1 hari 2 hari, apa Anda sudah mahir? Ya. Banyak orang itu bertujuan mendapatkan sertifikat karena dia berpikir kalau punya sertifikat nanti dipercaya orang, pasien akan berdatangan, kan gitu. Tidak. Banyak orang yang punya sertifikat ternyata dia nyesel, nganggur, nggak bisa praktek. Karena apa? Ya kurang ilmu. 2 hari apa yang dia dapat dalam pelatihan-pelatihan itu? Banyak klinik-klinik yang macet, banyak klinik-klinik yang tutup. Ini fakta. Karena apa? Dia beranggapan dengan dipampangnya sertifikat yang besar di Figora, terus ditulis di ahli terapi bekam, orang banyak datang. Tidak. Karena orang datang, pasien datang itu karena kesembuhan. Kesembuhan yang Anda buktikan dari praktek Anda. Memang kadang ada orang yang tanya, pasien tanya ya, apa kamu praktek ini sudah punya sertifikat? Kalau saya menjawab, Anda cari sertifikat apa cari sembuh? Karena orang yang sudah mendapatkan sertifikat itu bukan berarti terus dia bebas praktek. Ya. Belum berarti ada sertifikat terus praktek bisa bebas, tidak. Karena sertifikat itu bukan surat izin praktek. Ya. Bukan surat izin praktek. Beda ya. Sertifikat adalah bukti kemahiran. Tapi kalau sertifikat yang awal itu adalah hanya bukti kedatangan, Anda belum mahir. Makanya kalau di Singowande mahir dulu baru sertifikat. Bukan sertifikat dulu baru mahir. Ini kebalik ya. Kalau di Singowande belum menangani 100 pasien, saya tidak mengeluarkan sertifikat. Ya ingat, sertifikat itu belum atau bukan surat izin praktek. Banyak orang yang bangga, banyak orang yang istilahnya
membuka lebar-lebar sertifikatnya, tapi dia tidak paham kalau sertifikat itu bukan surat izin praktek. Ya. Yang sudah punya surat izin praktek pun, itu pun banyak yang tidak sesuai, karena yang diizinkan dari Diskes itu adalah bekam kering. Makanya kalau wah jangan bekam di Singowande, bekamnya jorok, tidak diterima Diskes. Lah yang punya surat izin ya, yang sudah punya surat izin ya, yang sudah punya klinik pun, kalau dia menunjukkan prakteknya itu dengan bekam yang mengeluarkan darah, dia pun nggak berani, karena bukan bekam yang mengeluarkan darah yang diizinkan Diskes. Yang diizinkan Diskes itu adalah bekam yang tidak mengeluarkan darah. Jadi sama orang yang tidak punya izin atau orang yang sudah punya izin praktek pun itu tidak diizinkan oleh Diskes berbekam atau membekam yang mengeluarkan darah. Itu karena memang peraturan. Diskes hanya mengeluarkan izin bekam yang tidak mengeluarkan darah. Itu perlu dicatat. Sampai kapanpun itu, kecuali kalau panjenengan memang punya ijazah D3 setara dokter. Itu baru ada izin praktek yang mengeluarkan darah. Banyak orang ribut tentang surat izin, banyak orang ribut tentang sertifikat. Tapi akhirnya dia kecewa karena tidak bisa melanjutkan pelajaran. Anda ikut pelatihan 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan katakanlah, mendapatkan sertifikat. Anda pun belum bebas praktek karena belum diizinkan oleh Diskes. Karena sertifikat itu dikeluarkan dari asosiasi sebagai tanda Anda ikut mengikuti pelatihan. Kalau sudah punya sertifikat, sudah mahir, baru ngurus surat izin STPT. Itu pun nanti yang dikeluarkan izinnya adalah bukan bekam yang mengeluarkan darah. Makanya kalau ada orang gembar-gembar, oh Singowande nggak ada izin, dia pun yang ada izin pun yang diizinkan adalah bekam yang tidak mengeluarkan darah. Berarti dia juga melanggar surat izin, melanggar perizinan. Ya. Coba lihat di Blok M, baris berpuluh-puluh orang bekam. Kemungkinan dia mempunyai sertifikat, tapi tidak mempunyai surat izin. Ya. Andai kata diizinkan praktek, tidak mungkin diizinkan praktek di trotoar-trotoar. Ya. Nah, bagaimana cara menanggulangi atau menjawab kalau orang bertanya tentang sertifikat? Itu nanti saya jelaskan di grup WA ya, di grup WA. Jadi untuk teman-teman itu jangan ragu, sampean berhadapan dengan penterapis yang sudah punya sertifikat, nggak usah kider, nggak usah minder, sama. Dia punya sertifikat berlatih cuma 2 hari. Anda belum dapat sertifikat dari Singowande, tapi Anda sudah berada di Singowande 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun. Buat apa kider? Dia punya apa yang dia dapat dengan pelatihan sehari 2 hari di luar sana, dibandingkan dengan berlatih di Singowande yang berbulan-bulan. Bahkan yang senior pun sampai sekarang 2 tahun masih tetap saya kawal dan saya bimbing. Karena belajar bekam itu bukan setakat kita mempelajari titiknya, tidak, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus diketahui yang tidak ada di modul. Ya, makanya banyak penterapis pemula tutup, penterapis pemula yang tidak berani praktek itu karena apa? Dia hanya dibekali teori dan modul, tidak ada motivasi, tidak ada dukungan spiritual. Akhirnya mentok. Ada yang takut dengan non medis, ada yang praktek kemudian anaknya terkena non medis akibat praktek itu. Banyak sekali masalah-masalah seperti itu. Ya. Lah di Singowande ini saya berikan keseluruhannya. Makanya kalau tanya sertifikat, Anda nggak usah belajar.
Bahkan sekarang banyak orang yang menawarin saya sertifikat berhologram online 150.000, 200. Buat apa punya sertifikat kalau tidak punya kemahiran? Yang terpenting adalah kemahirannya, ya. Kemahiran. Dan di luar sana orang pun ngomong, jangan praktek dulu, jangan nangani pasien kalau belum mahir. Lah bagaimana bisa mahir kalau tidak praktek? Adanya bisa mahir itu kan karena dari belajar praktek akhirnya jadi mahir. Yang ngomong juga apa, tahu-tahu dia mahir gitu. Tidak, dia pun pemula dulu, ya. Coba kalau pemula terus tidak boleh praktek, ya nggak akan ada orang yang bisa mahir. Bekam harus ditangani secara profesional, tidak boleh serampangan. Bagaimana orang tidak serampangan kalau tanya saja nggak ada yang mau jawab. Ada uang baru jawab. Singowanti tidak. Singowanti tanya, monggo silahkan masuk di grup. Ya. Memang saya tidak mau menjawab di Facebook, tidak. Karena ilmu Singowanti adalah khusus untuk orang yang berideologi Singowanti. Kalau berideologi lain pasti tidak sama. Karena ideologi yang ada di luar itu adalah tercampur dengan medis. Sedangkan Singowanti mutlak dan murni ideologi Bekam Singowanti adalah Tibun Nabawi yang berdasarkan dari hadis. Jadi banyak ya komplainan-komplainan dari, bukan komplainan ya, pengaduan-pengaduan dari luar sana. Pak, saya sudah punya sertifikat tapi saya nggak ada pasien. Lah bagaimana Anda ada pasien? Yang ditunjukkan itu adalah kesembuhan atau praktek Anda, bukan sertifikat Anda. Ya, bukan sertifikat. Anda ikut pelatihan mempunyai satu sertifikat tidak menjamin panjenengan itu bisa menjalankan bekam atau praktek bekam dengan baik. Lah yang sudah punya kemahiran aja kadang-kadang itu masih ada kendala. Ya, masih ada kendala. Karena pasien datang banyak itu ada hubungannya dengan nasib dan rezeki. Kalau memang rezeki kita diberikan oleh Allah lewat bekam, walaupun Anda belum mahir pun pasien sudah banyak berdatangan karena kesembuhan. Jadi yang balik-balik yang istilah dinilai orang itu kesembuhan. Anda nangani stroke sembuh, tentu cepat meluas, ya. Anda nangani orang tidak bisa jalan, langsung bisa jalan. Berita ini cepat meluas, akhirnya orang itu berdatangan. Tapi kalau hanya sertifikat yang dipampang di tembok, orang membaca, tidak mungkin orang itu, oh itu sudah punya sertifikat, itu sudah punya. Pasien tidak nyari sertifikat, pasien itu nyari kesembuhan, ya. Dan ingat sekali lagi, sertifikat itu bukan surat izin praktek. Jadi kalau ada yang membangga-banggakan surat izin praktek, tanya dia. Membangga-banggakan sertifikat, tanya sama dia. Sudah ada surat izin praktek? Enggak. Oh ada surat izinnya. Kalau sudah ada surat izinnya, yang diizinkan itu bekam yang bagaimana? Yang mengeluarkan darah atau tidak? Pasti di situ ditulis TCM atau bekam kering, bukan bekam yang mengeluarkan darah. Andai kata izin itu dikeluarkan seperti itu, bekam yang tidak mengeluarkan darah, sedangkan praktisinya itu membekam dengan mengeluarkan darah, berarti dia juga melanggar perizinan. Ya, melanggar perizinan. Banyak sekali klinik-klinik itu kalau disidak itu sibuk ngumpetin darah, sibuk ngumpetin jarum. Takut mereka. Karena tidak didasari oleh dakwah. Tapi kalau kita mengamalkan bekam, melaksanakan bekam dengan dasar dakwah, karena bekam itu adalah ilmu Rasulullah, siapa yang pantas memberikan izin kepada orang yang dakwah? Ya? Manusia atau kanjeng Nabi atau malaikat? Ini yang perlu kita pahami, ya. Karena bekam itu adalah medis langit.
Beda dengan medis bumi, medis yang diteliti. Lah kan lucu kalau ilmunya Rasulullah kita amalkan, kita dakwahkan, izin dulu kepada Diskes. Lah kebetulan Diskesnya orang non muslim. Nah bagaimana, kan lucu kita. Masa kita dakwah nanti izinnya kepada orang yang non muslim. Makanya bagi saya lebih baik yang mengizinkan kita itu adalah Allah. Apa buktinya yang mengizinkan Allah? Di saat pasien yang kita tangani itu sembuh, itulah izin, itulah sertifikat. Ya. Diizinkan Allah, diridhoi Allah sehingga pasien-pasien sembuh. Itulah sertifikat langit. Siapa yang mau merubah sertifikat langit? Siapa yang menghalangi kalau kita sudah diakui Allah? Bagi saya itu, makanya sertifikat yang berupa kertas itu tidak penting bagi saya. Karena yang mengeluarkan itu, ya kan lucu, ilmunya Kanjeng Nabi masa dikeluarin sertifikatnya dari manusia-manusia seperti kita. Terus apa kita merasa lebih dari Kanjeng Nabi? Apa kita merasa lebih tanggung jawab dari Kanjeng Nabi? Tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Lah, yang mempunyai sertifikat monggo pakailah sertifikatnya. Toh sekarang banyak yang terbukti yang mempunyai sertifikat terus gabung di Singowanti. Saya tanya kenapa? Kan sudah punya sertifikat. Kenapa gabung di Singowanti? Iya Pak, saya ikut pelatihan 2 hari ya. Belum bisa apa-apa. Saya kecewa Pak, bayar 1 juta sekian. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Disuruh belajar sendiri di modul, di buku. Ya tidak boleh begitu. Artinya Anda dimanfaatkan dan diperas uang Anda. Insya Allah Singowanti tetap mengadakan pelatihan bekam gratis ya, baik itu online, baik itu offline, monggo silahkan datang sewaktu-waktu, tetap tak ajari gratis ya, tetap tak ajari gratis. Jadi jangan takut panjenengan kalau berhadapan dengan orang yang bersertifikat, berhadapan orang yang sudah punya izin. Kalau sudah punya izin praktek, sampean tanya yang diizinkan itu apa? Bekam kering apa bekam yang mengeluarkan darah? Oh, saya sudah diizinkan bekam yang mengeluarkan darah. Anda punya ijazah D3 tidak? Kalau tidak punya ijazah D3 kemudian membekam dan mengeluarkan darah, itu juga artinya bohong atau melanggar perizinan. Banyak lah ini Sylvia Anggi ini. Sertifikat saya simpan aja guru. Alhamdulillah tanpa sertifikat pun kula pasien sembuh, akhirnya dapat pasien lainnya dari mulut ke mulut lah. Alhamdulillah ini Sylvia Anggi. Ini sudah banyak, sudah punya sertifikat. Banyak yang gabung di Singowanti yang punya sertifikat itu banyak. Bahkan ada yang beli online sertifikatnya. Belum bisa apa-apa ya, belum bisa apa-apa. Ada sertifikat online lah, inilah kecurangan-kecurangan. Lebih baik jangan. Lebih baik tidak punya sertifikat daripada beli sertifikat online. Tapi buktikan pasien Anda itu mendapatkan izin Allah sembuh. Itu yang mendapatkan pahala. Tapi kalau Anda nipu-nipu, Anda tidak pelatihan, ya, tidak pelatihan, kemudian Anda bisa bekam, terus sertifikatnya beli online. Sedangkan sertifikat itu adalah tanda bukti ikut pelatihan. Artinya Anda itu nipu di situ. Nah, berarti sertifikat ini Anda gunakan untuk mengelabui atau menipu orang. Bagaimana dimakan anak cucu? Kalau hasilnya daripada nipu, sama dengan halnya nipu. Lebih baik jujur apa adanya, kita berserah diri kepada Allah dan melaksanakan apa yang didhawuhkan Rasulullah. Bekam itu gini-gini sudah beres. Karena demi dunia, demi diakui orang rela, ya, orang rela nggak ikut pelatihan tapi beli sertifikat. Ini juga nipu. Hasilnya berarti nanti cari habis hasil nipu. Andai kata ada pasien Anda dikasih uang dimakan, berarti hasilnya juga dari orang-orang yang tertipu itu.
mari kita camkan betul-betul, kita pikirkan betul-betul. Yang paling utama adalah kemahiran. Anda pemula jangan takut. Anda pemula jangan ragu. Praktek saja sesuai dengan arahan, ya. Karena kalau Anda tidak praktek pun nggak akan bisa jadi mahir. Makanya kalau di luar sana melarang, belum mahir jangan praktek, itu keliru. Ya orangnya nggak jadi mahir. Karena nggak boleh praktek. Padahal dia dulu waktu pemula juga gitu kan, praktek dulu baru mahir, baru bisa ngomong seperti itu. Ya, demikian. Harap menjadikan maklum kata-kata saya, kalimat saya yang kasar ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan dan membawa kebaikan kepada panjenengan semuanya. Tetap tatak, yakin dan ikhlas, semangat ya. Semangat. Singowante harus bisa praktek. Singowante harus berani praktek. Singowante harus kebanjiran pasien. Gimana caranya? Saya ajari di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.